Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Sya'ban allati yubraku biha kullu amrin hakimin wa yubram. Isrif anna minal bala'i ma a'lamu wa ma la na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'lam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi barakatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mujahidin Ustadz Haji Rusdi AM Al-Mukarram, Ketua Yayasan Ustadz Haji Amiruddin, Pembina Yayasan Ustadz Haji Ahmad Ali Al-Mukarram, Ketua Majelis Ulama Kelurahan Meruyung Kiai Haji Mujawid Al-Mukarram, Kiai Haji Muslim Ansori, Kiai Haji Azhari Nasution, Al-Mukarram Ustadz Haji Afifuddin Syarif, Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Shadiq Sayuti, Ustadz Haji Imran Rasyadi, Ustadz Haji Kamal Reza, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RW, Pak RT, RT masih ada RT. RT yang hadir saya doain enggak lama lagi jadi lurah di Kalimantan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat iman, Islam, sehat afiat, malam ini kita bisa berada di rumah Allah, di taman sorga, dalam rangka mencari tambahan pahala melalui acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus penutupan pengajian. Mudah-mudahan berkumpulnya kita dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Ibu, apa kabar? Udah nyoblos? Udah. Di bulan Sya'ban banyak peristiwa. Yang pertama, peristiwa Allah perintah untuk Nabi merubah arah kiblat sholat. Begitu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah Nabi sholat selama 17 bulan
menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ketika sholat asar turun wahyu yang isinya perintah merubah arah kiblat, jangan lagi menghadap ke Baitul Maqdis, tapi arahkan wajahmu untuk selamanya menghadap ke Masjidil Haram. Itu wahyu turun, itu perintah turun merubah kiblat sholat bulan Sya'ban. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh qori kita, saya dengerin tadi dari Tangerang. Begitu tadi saya dengerin dari Tangerang. Awali wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkan wajahmu ibadah kepadaku, jangan lagi menghadap ke Baitul Maqdis, tapi untuk selamanya menghadap ke Masjidil Haram. Diabadikan tempatnya menjadi sebuah nama Masjid Qiblatain, masjid yang pernah dipakai Nabi sholat satu waktu dua kiblat, 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Peristiwa kedua, di bulan Sya'ban turunnya ayat yang berisikan perintah buat kita yang beriman membaca sholawat kepada Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Itu ayatnya turun di malam nisfu Sya'ban. Karena itu Nabi bersabda, wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, karena Allah perintahkan kita umat Nabi untuk membaca sholawat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli
shalla alaihi wa huwa jalisun ghufira lahu qabla ayyakuma. Siapa yang baca sholawat sambil duduk, Allah Ta'ala ampuni dosanya sebelum dia bangun. Biar kencang aminnya, kurang kencang. Ya Rabbal, amin aja dulu. Pengumuman resminya belum, itu baru pengumuman quick count. Saya mah nggak percaya, baru pulang nyoblos sempetnya suaranya udah 56. Bagaimana sih ngitungnya? Saya jadi udah dah, nggak usah diomongin. Tungguin pengumuman resminya. Amin ya Rabbal. Siapa yang baca sholawat sambil berdiri, Allah Ta'ala ampuni dosanya sebelum dia duduk. Tadi kita baca sambil berdiri, ya Nabi salam alaika, alaika ya Habib, salam alaika. Siapa yang baca sholawat menjelang tidur, ghufira lahu qabla ayyastanqiza, Allah Ta'ala ampuni dosanya sebelum dia bangun. Ya Rabbal. Maka mau tidur, pengen mimpi ketemu Nabi, baca sholawatnya Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mintahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdoli. Siapa yang mau tidur baca itu 40 kali, bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Kalau ketemu dalam mimpi sama Nabi, lam tamassahun nar, kagak bakal itu orang yang pernah mimpi ketemu Nabi, nggak bakal kesentuh api neraka. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi bulan Sya'ban perbanyak baca istighfar. Insya habis bulan Sya'ban, bulan Ramadan, maka kegiatan majelis taklim ditutup sementara untuk memberi kesempatan jamaah ibadah lebih banyak sambil mengamalkan ilmu yang diajarin guru. Adabus siyami, adab-adab puasa Ramadan, aturan-aturan ibadah puasa Ramadan. Kalau asyam puasa Ramadan, kalau as-saum puasa sunnah, maka ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai sekalian orang yang beriman, aku wajibkan kepadamu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ada aturannya. Sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Kalau mau puasa, lihat dulu bulan sebagai tanda masuk 1 Ramadan. Fa'inhumma, jika ada kendala, mendung, gelap, hujan, enggak kelihatan bulan, maka sempurnakan istiqmal, jumlah hari Sya'bannya menjadi 30. Kalau sudah 30 enggak
pakai dilihat lagi, tinggal besok puasa. Malamnya terawih, habis terawih wajib niat nawaitu sauma ghadin. Kalau belajar nahu, bacanya bukannya Ramadona, Ramadoni. Pak Ustadz, saya dari dulu bacanya Ramadona. Gak apa-apa. Ramadona sah puasanya, Ramadoni sah puasanya. Yang kagak sah kalau ada orang niat awaitu saumawadin an adai fardi syahri Maradona hadis sanati. Kagak sah. Maradona, pemain legendaris dari Argentina, nomor punggung 11. Waktu final Piala Dunia Argentina ketemu Inggris, Maradona masukin bola pakai tangan. Mau nyundul dia pendek kagak nyampe, akhirnya pakai tangan. Wasitnya kagak lihat, tapi penontonnya lihat. Curang apa kagak tuh? Jawab yang keras, curang apa kagak? Kurang keras, curang apa kagak? Lanjut. Penontonnya marah, wasitnya dimarahin sama pendukung Inggris karena Maradona masukinnya pakai tangan. Wasitnya kagak lihat ada kecurangan, KPU-nya kagak lihat, KPU, wasitnya kagak lihat. Akhirnya dipeluit, ditiup periwitannya, akhirnya bola dipungut dari dalam gawang. Malamnya langsung deklarasi kemenangan, pesta kemenangan juara 1 Piala Dunia Argentina. Bu, setelah terawih niat puasa, besok pagi mulai berpuasa, ayah pazolisanahu anil kadhib. Lagi puasa kagak boleh bohong. Kalau puasa bohong layak mulusiamu, puasanya kagak sempurna, kagak dapat pahala, dia cuma dapat lapar sama haus. Kata Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa Ramadan di yaumil qiyamah, ketika dihisab, dibuka buku Ramadannya, enggak ada catatan pahalanya, karena sepanjang puasa setiap ketemu Ramadan bohong mulu, enggak ada pahalanya, enggak ada pahalanya, enggak ada pahalanya, enggak ada. Kalau puasa bohong. Man aznaba dzanban nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kata Nabi, barang siapa yang berbuat dosa sekali, dicoret hatinya dengan satu coretan warna hitam. Kalau 2 kali berbuat dosa, 2 kali coretan. Kalau 2 periode berbuat dosa, berapa tuh coretannya? Maka dengan pengajian, jika jadi tahu aturan-aturan ibadah, ayah
yahfazu lisanahu anil kadzib. Lagi puasa enggak boleh bohong. Yang kedua, yahfazu batnuhu an tanawulil haram. Jaga perut lagi puasa, jangan ambil makanan yang masuk saat buka dari yang haram. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, pohon salam dekat empang ikan beting. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, saya doain ntar bangun tidur tambah cantik. Yang amin nenek-nenek lagi. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ada ulama salaf, ulama yang istiqomah, ulama yang dalam hidupnya terjaga perutnya dari makanan yang syubhat, tidak terkontaminasi dengan kemewahan dunia. Itu ulama salaf berkata, idza aftarta, apabila kamu berbuka, min ayyi syai'in tuftiru, itu kamu harus tahu makanan yang ada di atas meja asal muasalnya dari mana. Itu ulama salaf dialog sama makanan. Sebelum buka 5:30 ketika baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nunggu maghrib itu yang dibaca. Terus kiai ngajak ngomong makanan, kata kiai salaf, ya bakwan toge min aina jita, hai bakwan toge, kamu dari mana datang? Tahu-tahu ada di atas meja makan rumahku. Itu bakwan toge ngomong, saya dari terigu yang kemarin dapat. Siapa yang ngasih? Itu. Siapa yang ngasih? Itu. Begitu dimakan bukan sehat, malah mencret. Itu tuh yang Nabi lihat waktu Mi'raj. Begitu naik ke atas, Nabi lihat ada orang lagi dibuka mulutnya lebar-lebar, diminumin air panas dari neraka. Nabi lihat, Nabi tanya sama Jibril, man huwa ya Jibril? Jibril itu siapa? Lagi diseksa. Begitu minum, hangus isi perutnya kepanasan. Dibalikin lagi, dibikinin lagi, disempurnain lagi, diminumin lagi air panas, bukannya susu. Kalau ini susu, kalau ini susu, kalau ini susu, kalau ini susu. Yang penting nyusu, bukannya susu. Ini susu meruyuk enak juga ya. Alhamdulillah. Siapa itu ya Jibril? Ummatuka ya Muhammad. Itu umatmu Muhammad.
makan duit serangan pajar. Gak ada ya, gak ada ya. Alhamdulillah. Kalau ibu dikasih 500 nggak bikin ibu tambah kaya. Kalau ibu tolak nggak bikin ibu miskin. Kalau ibu terima, ibu memberikan kontribusi buat 5 tahun ke depan jika orang itu berbuat salah ketika menjadi jabat. Hati-hati. Udah terlanjur ya. Kalau udah terlanjur muntahin, habisin. Ya Allah, na'udzubillah min. Maka harus tahu ilmu ibadah sempurna. Ramadan puasa layak mulu, nggak sempurna illa biha, kecuali dengan mengikuti aturan-aturannya. Kalau buka puasa dari makanan yang haram, puasanya nggak ada pahalanya. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak ahli puasa Ramadan, begitu dibuka buku Ramadannya nggak ada pahalanya, yang dia dapat cuman lapar sama haus, karena puasa melanggar aturan-aturan. Sailillah ya Ramadan, sailillah ya Ramadan, sailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Sailillah ya Ramadan, sailillah ya Ramadan, sailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Bu, ada kelompok-kelompok manusia Ramadan dirindukan sorga. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Sorga rindu 4 kelompok manusia. Yang pertama talil Quran, yang Ramadan tadarus Al-Qur'an. Tapi orang sini saya lihat wajahnya wajah pada udah hafal nih, udah wajah hafal Quran. Kalau saya baca kayaknya ibu bisa nerusin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ar-Rahman. Idza waqa'atil waqi'ah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Setengah menit 4 surat. Alhamdulillah. Ini kayaknya bahasa Inggris juga bisa nih. Terjemahin bahasa Inggris saya. No smoking. Bisa juga. Bu, kalau suami minta dibeliin rokok, beliin. Sebab kata orang NU, al-udud ba'dal makan wajibun. Rokok habis makan ada juga manfaat rokok. Yang pertama, orang kalau punya sifat pengecut, merokok jadi pemberani, berani minta kalau nggak punya. Rumahnya kagak dimasukin maling, sebab perokok berat tidurnya susah, batuk mulu. Kata maling jangan masuk dulu, orangnya belum tidur. Bu,
bahasa Arab juga kayaknya bisa juga nih. Babun pintu, hajarun batu, hizaun sepatu, wahidun ya, bisa juga. Itu waktu wahidun satu pakai ngangkat jari begini. Emang kemarin begini? Bukan begini. Bu, ibu, udah makan apa belum? Kelompok yang kedua dirindukan surga, mutimil jian, orang yang bagi makanan sama tetangga. Besok Ramadan bikin kolak yang banyak, bawain ketua majelis ulama kelurahan Meruyung. Guru, mohon maaf, ini saya bikin kolak. Maafin guru, kenapa? Isinya udah dimakan anak, tinggal kuahnya doang. Jangan nyakitin hati orang yang kita bagi. Kalau mau bagi, bikin orang yang kita bagi senang. Bu, hati-hati kalau rumah kita kedatangan tukang minta-minta. Sebab yang datang itu kelihatannya manusia, bisa malaikat, bisa Nabi Khidir. Maka kalau kita usir itu tukang minta-minta, kebetulan malaikat menyerupai manusia, rumah kita bakal tidak dimasukin malaikat 7 hari. Kalau yang kita usir Nabi Khidir berbentuk manusia, pakaiannya jelek, hati-hati. Allah uji manusia ketika diberi rezeki supaya keluar milik orang lain, melalui Allah utus 2 ciptaannya, malaikat dan Nabi Khidir. Maka kalau orang baik, orang dermawan, itu nama pohon di sorga. Kata Nabi, as-sakha syajaratun bil jannah. Dermawan itu nama pohon di sorga. Husnuha mutadalliyatun bil ard. Cabang pohon dermawan di sorga itu sampai apa cabang kalau ke bawah? Nyengser. Nyengser bu, jangan ngampleh. Ngampleh beda sama nyengser. Tar dulu, jangan tawa dulu. Kalau nyengser nempel ke tanah, kalau ngampleh gantung. Tuh dia tawa lagi. Bu, wa man ta'allaqa bi husnin minha qadathu ilal jannah. Pada hakikatnya orang dermawan ikut andil menyemarakan hari besar Islam, Isra Mi'raj di Al-Mujahidin sekaligus tawakupan. Dia ikut membantu, itu orang dermawan. Pada hakikatnya dia lagi pegangan cabang pohon dermawan yang bakal dibawa sampai ke surga. Amin ya Rabbal. Di neraka aja juga pohon, namanya pohon bakhil. Al-bukhlu syajaratun finnar. Bakhil, pelit, medit, oret, buntut gasiran, meredehese, apalagi pantat kuning. Emang ada pantat yang kuning? Nggak ada. Orang biar putih, pantatnya pasti biru. Ada istilah pantat kuning, saking pelitnya orang sampai dibilang pantat kuning. Orang yang pantat kuning waktu ngerokok udah sampai bacaannya masih diisap juga.
Itu kan rezekinya tukang pulung, kasih udah, buang. Ibu-ibu kalau pelit, Pak, masih hidup. Ibu-ibu kalau pelit, lihat waktu masak, itu ceker ayam masih di sop juga. Itu kan rezekinya kucing. Maka pohon bakhil ada di neraka, cabangnya panjang juga sampai ke dunia. Pada hakikatnya orang pelit, orang bakhil lagi pegangan cabang pohon pelit bakal dibawa ke neraka. Na'udzubillah min. Maka besok Ramadan bikin kolak yang banyak, bawain tetangga, bawain saudara, bawain guru, dirindukan surga. Yang ketiga, hafizil lisan. Orang yang puasa disertai dengan puasa seluruh anggota panca indera. Mulutnya puasa, diajak tadarus. Ramadan berhenti nyanyi India, ganti dengan tadarus. Ini kadang-kadang udah tua di dapur masak sambil nyanyi India. Tujhe dekha tujhe de sanam, pyar hota hai diwana sanam, ab yahan se kaha jaye hum. Masih makan sayur bayam aja, masih nyanyi ham-hem. Ramadan dirindukan surga. Talil Quran, yang membaca Al-Quran. Hafizil lisan, yang jaga lidah, enggak namimah, enggak ghibah, tapi dia banyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbi zid ilman nafi'a wa wafi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a Istighfar itu solusi bagi segala macam masalah. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ada hikayat, ja'a rajulun ilal Imam Hasan Basri faqala lahu ya imam inna sama la tumtiri. Datang seorang laki-laki menghadap Imam Hasan Basri. Dia berkata, hai imam, kampung tempat aku tinggal sedang dilanda musim kemarau, langit belum nurunin hujan, apa solusinya? Imam Hasan Basri berkata, istaghfirillah. Waja'a rajulun akhar, datang lagi orang yang kedua. Orang itu berkata, ya imam, ashkul fakri, aku ada kesulitan ekonomi dalam kehidupan, apa solusinya hai imam? Imam itu berkata kepada orang yang kedua, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Wajah salisun, datang orang yang ketiga. Faqala lahu ya imam, inna mraati akirun
lam talid. Hai imam, aku berumah tangga, punya istri, udah lama belum ada tanda-tanda bisa apa? Anak. Kalau kagak bisa bunting apa namanya? Hah? Mandul, bukannya tembuh, bukan. Kalau tembuh mau nelor, cuman kagak netes. Bukannya gabung, kalau gabung kelapa, mandul. Istriku udah lama berumah tangga belum punya tanda bisa hamil. Hai imam, apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Imam nanya, emang udah lama berumah tangga? Udah berapa tahun? Itu orang jawab, 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Udah 10 tahun, hai imam. Apa nasihatmu? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada. Jika kita cermati 3 orang datang bawa masalah beda-beda, solusinya sama, istighfar semua. Datang orang yang keempat, kata orang yang keempat, ajibna laka ya imam, aku heran kepadamu hai imam. Orang datang masalahnya beda-beda, kenapa kau kasih solusi sama semua? Istighfar, istighfar, istighfar. Kata imam, emang kamu kagak baca di Quran ada ayat yang isinya jawaban buat manusia yang punya masalah, dengan istighfar menjadi jalan keluar. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Manfaat istighfar yang pertama itu, orang yang kampungnya tadi kena musim kemarau, banyak istighfar warga, terus turun hujan. Hujan menjadi jawaban yang kedua yang susah ekonomi rezekinya. Dengan hujan tanah jadi basah, petani bisa menggarap, bisa nanam cabai bijinya sama, begitu ditanam tumbuh berbuah, pedesnya bisa beda-beda. Maka kalau kita makan di restoran suka ditanya tuh, sambelnya mau level 1 apa level 2 apa level, sama-sama sambel, sama-sama cabai, bahannya air dan tanah, tapi begitu tumbuh kenapa pedesnya beda-beda? Allah maha bisa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau maunya Nabi, Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa pakai onta 6 bulan baru nyampe. Kalau pakai kuda 3 bulan baru selesai. Karena Isra Mi'raj kemauan Allah, waktunya singkat, lailan, sebagian di waktu malam, 3 jam kurang lebih. Allah yang mau. Allah mau ada perempuan, ada wanita suci tanpa bersentuhan sama laki-laki bisa hamil. Siapa dia? Siti Maryam. Siti Maryam puasa yang pakai minum, puasa yang pakai makan. Siti Maryam puasa enggak ngomong. Kata dia, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar berpuasa kepada Allah. Puasanya Siti Maryam enggak bicara, tidak menanggapi tuduhan-tuduhan orang karena dia hamil, enggak ada suami. Ini
maunya Allah. Api itu panas, api itu Allah yang ciptakan. Ketika Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud ke api yang berkobar, Allah mau api saat itu dingin. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api dingin, jangan panas, selamatin Ibrahim. Ada jamaah umroh pas musim panas minta doa sama saya supaya nggak kepanasan di Mekah. Saya kasih ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Baca habis sholat 10 kali. Begitu pulang saya tanya kepanasan apa enggak di sono. Alhamdulillah Buya, saya nggak kepanasan sama sekali. Temennya ngasih tahu orang dia kagak keluar di hotel. Bu, siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan enggak dapat ampunan, makin jauh dari Allah. Begitu yang dikatakan Jibril kepada Nabi, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya enggak diampuni, dia termasuk orang yang lebih dijauhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup pengajian supaya Ramadan kita jamaah mengamalkan ilmu, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tawli wal in'am. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna imaman adila, Allahumma rzuqna imaman adila, Allahumma rzuqna imaman adila fi baladina Indonesia. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama ya? Nggak berasa ya? Nggak berasa gitu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Munawir Asli MA. Cik.